Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik. Sebelumnya, maka kita buka dulu dengan doa. Saya minta salah satu untuk berdoa, silakan. Oke, terima kasih. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari tentang Aku Citra Allah yang unik. Nah, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Sebelumnya kita melihat dulu kompetensi awalnya, yaitu peserta didik mampu memahami manusia sebagai citra Allah yang unik. Nah, itu sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi, untuk kali ini, tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, sehingga dapat menghayati panggilannya sesuai dengan pesan kitab suci, serta mewujudkan imannya dengan bersikap hormat terhadap sesama temannya. Nah, kita akan melihat kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, yang pertama, setelah belajar ini, kalian mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat. Yang kedua, setelah belajar ini, kalian bisa bersyukur telah diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, setelah mempelajari ini, kalian diharapkan mampu mewujudkan diri dengan sikap hormat terhadap sesama teman. Ya. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu dalam melihat laki-laki yang lemah lembut? Ayo, salah satu jawab. Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah laki-laki harus bisa masak? Oke, terima kasih. Ya, memang harus bisa masak. Ada istilah bahwa memasak itu bagian dari life skill atau keterampilan hidup. Nah, yang ketiga, ingin tanyakan, bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan yang tampil sebagai pekerja bangunan? Ya. Oke. Nah, setelah kita melihat semuanya ini, marilah kita sejenak sebelum masuk ke materi, kita melihat kunci sukses seorang sangat ditentukan oleh keberanian menerima diri. Ya, keberanian menerima diri dan bangga terhadap apa saja yang melekat pada dirinya. Orang tidak mempunyai kebanggaan terhadap dirinya, mudah tidak percaya diri, dan pada akhirnya hidup diatur oleh pendapat atau keinginan orang lain. Oleh karena itu, kalian harus bangga menjadi dirimu, entah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Nah, sekarang mari kita menemukan. Apa yang perlu temukan? Yang pertama, apa saja yang ada pada dirimu yang seharusnya membuat kamu bangga? Ayo, silahkan pikir. Apa saja yang ada pada dirimu yang seharusnya membuatmu bangga?
Oke. Yang kedua, bagaimana kalian berusaha mengembangkan kebanggaan itu agar makin dapat dibanggakan orang lain. Nah, setelah bangga terhadap apa yang kalian temukan tadi, kalian kembangkan agar itu bisa menjadi kebanggaan orang lain juga terhadap diri kalian. Sekarang kita masuk pada tugas. Tugasnya apa? Kita akan mengisi kolom nanti. Nah, perintahnya begini. Tulislah pada kolom sebelah kiri apa saja yang membuat dirimu bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Tulislah pada kolom sebelah kanan, bila kamu perempuan, tulislah ciri laki-laki yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, bila kamu laki-laki, tulislah ciri perempuan yang dapat dibanggakan. Nah, begini. Misalnya contohnya, saya bangga menjadi perempuan karena saya memiliki kelembutan. Nah, kalau kalian yang perempuan. Sedangkan kalau yang laki-laki, kenapa bangga jadi laki-laki? Nah, setelah itu kalian juga isi di kolom sebelah kanan. Di sebelah kanan, kalau yang laki-laki, kenapa bangga menurut saya? Perempuan yang dapat dibanggakan adalah apa? Kalau kalian perempuan, ya bagi yang perempuan ya, menurut saya laki-laki yang dapat dibanggakan adalah laki-laki seperti apa. Jadi tuliskan sebanyak mungkin ya. Nah, kalian dibagi dalam 2 kelompok. Karena ini kelasnya enggak kelas kecil, kalian hanya ber-8. Jadi pas. Walaupun ada lebih ya. 3 yang laki-laki, kelompok 1, 5 yang perempuan, kelompok 2. Jadi ada 2 kelompok. Silahkan mengerjakan. Apakah jelas semua? Kembali, apa ulangi lagi. Yang di sebelah kiri itu kebanggaan kamu sebagai perempuan atau kamu sebagai laki-laki. Sedangkan sebelah kanan, menurut kalian, kalau bagi yang kelompok yang itu ya, yang laki-laki, menurut kalian perempuan seperti apa yang dibanggakan? Kalau bagi yang perempuan ya, laki-laki seperti apa yang dibanggakan? Oke, silakan bekerja. Dan selanjutnya kita presentasi. Silahkan presentasi masing-masing. Yang pertama saya minta laki-laki terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang perempuan. Silakan ketua kelompok atau salah satu yang bisa mempresentasikan pekerjaan kelompoknya. Oke, baik. Terima kasih atas apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan, kalian telah bekerja dengan baik. Sekarang Bapak ingin meneguhkan begini, bahwa sesungguhnya banyak sifat, kebiasaan, karakter, atau kemampuan yang kita miliki dapat membuat kita bangga, baik sebagai perempuan atau laki-laki. Kita juga sadar
ternyata orang lain punya harapan tertentu terhadap diri kita. Orang lain menginginkan kita memiliki sifat, karakter, kebiasaan, kemampuan lebih dari sekedar yang sudah ada dalam diri kita. Namun dalam masyarakat sering juga terdapat pandangan dalam kebudayaan tertentu yang keliru, seolah-olah ada sifat, karakter, kebiasaan, dan kemampuan tertentu boleh dimiliki perempuan atau laki-laki saja. Contoh, laki-laki tidak boleh menangis atau cengeng. Itu sering kita jumpai. Bahkan mungkin sering itu diucapkan kepada kita. Atau pekerjaan, mencuci, masak, setrika, itu tugas perempuan. Bahkan ada juga pandangan agama yang belum bisa menerima perempuan untuk lebih maju atau menjadi pemimpin atau dan lain sebagainya. Nah, kita memang harus menjadi diri kita sendiri. Untuk menjadi diri bisa dibanggakan, maka perlu mendengarkan komentar atau harapan orang lain sebagai masukan agar kita memiliki kualitas pribadi yang lebih baik. Jadi kita tidak sekedar bangga atas apa yang kita miliki saja atau apa yang kita kemampuan kita saja, tetapi juga perlu mendengar masukan dari orang lain. Oke, jelas semua? Ada pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke dalam penilaian atau kita mengerjakan tugas masing-masing. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan kerja masing-masing. Mengerjakan ada 4 soal. Pertama-tama silahkan kalian menyimak atau membuka kitab suci kalian, yaitu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Dibacakan dengan cermat, dipahami, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat berikutnya silakan. Mana yang baca? Oke. Selanjutnya soal. Jelaskan makna manusia diciptakan sebagai citra Allah berdasarkan kutipan tersebut. Lalu yang kedua, kalau semua manusia sebagai citra Allah, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Yang ketiga, bagaimana sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi kenyataan bahwa manusia itu unik? Dan yang keempat, bagaimana pendapatmu bila ada yang mengatakan laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan? Silahkan kalian mengerjakan soal-soal ini. Oke, selanjutnya silahkan dikumpulkan. Ya, setelah kalian mengerjakan soal itu, masih ada satu lagi tugas, yaitu membuat doa. Jadi, buatlah sebuah doa syukur bahwa kamu diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, kamu mengungkapkan segala kebanggaanmu, kelebihanmu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, ungkapkan dalam doa syukur secara tertulis.
Oke, selesai semua. Marilah kita bersama-sama merefleksikan diri sebagai gambaran Allah. Menurut Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Kita refleksi bersama. Silahkan kalian ambil posisi yang bagus. Kita hening, merenungkan kutipan kitab suci dari Kejadian bab 1 ayat 27 ini, bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita hening sambil mendengarkan musik, sambil kita merenungkan bahwa diri kita telah diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Oke, selanjutnya di sini kita, sebelum kita menutup semuanya, bagi yang tidak mencapai kriteria tuntasan minimal atau dalam stage sekarang itu ketercapaian kita belum sampai di situ, kerjakan hal-hal ini. Sebutkan hal-hal yang dapat kamu lakukan sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ceritakan pengalamanmu bekerja sama sebagai laki-laki dan perempuan di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang ketiga, jelaskan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sederajat. Yang terakhir, bagaimana cara mewujudkan sikap saling menghormati antara laki-laki dan perempuan di dalam maupun di luar kelas. Ya, silahkan dikerjakan. Itu yang belum mencapai nilai yang diharapkan tadi. Selanjutnya untuk yang lain yang sudah tercapai, bahkan juga yang masih remedial tadi, kalian bisa membaca dari Kamus Gereja Katolik artikel 355 sampai 359, 380 dan 381. Nah, ini bisa kalian buka di sini juga di link ini. Silahkan. Ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup dengan doa penutup. Silahkan salah satu memimpin doa. Terima kasih semua, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Dan sebelum kita menyelesaikan ini, Bapak ingatkan supaya mempelajari terlebih dahulu di rumah ya materi yang dosen. Nah, saya akan mengomentari sedikit tentang videonya Pak Mas Diono. Nah, saya dari kemarin sudah melihat videonya Pak Mas Diono karena dia yang pertama kali mengirim ke grup. Jadi saya sudah menonton dan itu juga membuat saya juga termotivasi membuat video seperti itu juga. Mudah-mudahan juga bisa. Ya saya usahakan, biasanya saya tuh membuat video ya yang biasa saja, tapi tadi saya mencoba untuk memasukkannya ke dalam Canva. Mudah-mudahan ya bisa dilihat. Nah, saya melihat videonya Pak Mas Diono ini, saya lihat perangkatnya sudah cukup jelas,
teratur susunannya, dengan komunikasi juga dengan muridnya juga bagus, ada tanggapan, terus ada juga kegiatan pembukanya, ada juga intinya dan ada juga kegiatan penutupnya. Nah, saya rasa punya Pak Mas Dion ini cukup bagus. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih.